Oke bosku, kembali lagi bersama saya ya di channel kita Prayuga Porang Official. Baik bosku, di kesempatan video kita kali ini saya akan membahas persiapan bagaimana cara kita, khususnya untuk petani pemula gitu ya. Petani pemula yang baru mau terjun di dunia porang di tahun 2021 ini, karena maraknya petani pemula yang mau menanam di tahun ini ya bosku. Oke bosku, sebelumnya saya mohon maaf ya baru upload lagi sekarang karena urusan pendidikan saya. Seperti biasa, saya masih anak pelajar dan maklum juga saya jarang upload video bosku. Oke, sebelum lanjut videonya, jangan lupa ya, hari ini saya sangat senang karena channel saya sudah tembus 100 subscriber. Baru 100 subscriber saya udah seneng bosku. Karena ya gimana ya, namanya juga kebagian orang kan masing-masing gitu ya bosku. Oke bosku, hari ini itu tepat 100 subscriber lebih ya, akan mengadakan giveaway. Dan cara mendapatkan giveaway bosku bisa baca deskripsi di bawah nanti ya bosku. Oke, jangan lupa dukung terus ya bosku, karena di video kedepannya saya akan terus mengupload walaupun jarang atau gimana nantinya ya, karena saya masih sibuk berpendidikan. Mungkin saya agak kurang fokus untuk membuat video tentang seputar tanaman porang bosku. Oke bosku, jangan lupa like, komen, dan subscribe bosku, dan nyalakan juga tombol loncengnya agar bosku sekalian semuanya tidak ketinggalan dari video-video saya yang terbarunya bosku. Oke, stay tune terus dari video Prayuga Porang Official ya. See you ya bosku. Jadi bagi petani pemula yang mau menanam di tahun sekarang ya, khususnya untuk di bulan September besok atau Oktober sudah mulai penanaman, itu tergantung curah hujan di daerah kalian ya. Kita akan berbincang-bincang sambil jalan-jalan ya bosku, sembari lihat tanaman saya ini. Saya pun juga habis mencari katak nih, lumayan dapat 1 ember tiap hari, dapat segini terus bosku, bahkan bisa lebih 2 ember atau 3 ember gitu kalau saya itu telaten. Baik bosku ya, jadi persiapan yang pertama itu bosku jelas lahan gitu ya. Baik, lahan itu layaknya yang kita harus punya, maksudnya adalah kalau kita mampunya segini meter, segini ubin gitu, ya udah kita pasrah aja, kita punyanya segini. Toh insya Allah kalau kita tanamannya sudah berkembang, sudah banyak, sudah panen, alhasil kan pasti hasilnya juga gede gitu ya. Insya Allah bisa sukses di tanaman kita ini, khususnya porang gitu. Dan kalau bosku mempunyai atau membeli tanah gitu ya, tanah 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar mungkin gitu ya, lebih baik bosku, lebih baik untuk petani pemula yang mau mempersiapkan lahannya hektaran gitu, lebih baik yang paling penting bosku pelajarin dulu apa itu porang, apa itu tanaman porang, bagaimana cara panen, bagaimana cara perawatan, bagaimana cara penampungan bibit kata kalau sudah dorman, terus bagaimana cara pengambilan bibit dan lain sebagainya gitu. Dan bosku, kalau Anda mau tahu bosku, tanaman porang ini itu rawan banget dicuri bosku, karena kemarin juga sedang ramai di sosmed tanaman yang umurnya ya mungkin bisa dikatakan masih muda ya, sekitar seginian tingginya, itu pada ditebasin bosku, ditebasin segini sampai rata gitu, segini tebas
gitu. Jadi ya, hama yang paling sulit dihindari itu manusia, bosku. Jadi kalian semuanya yang mau menanam itu harus dipersiapkan betul-betul dari sekarang, karena di bulan Juli atau Agustus, insya Allah sekitar Juni sampai Agustus gitu ya, di situ udah mulai petani pemula sedang mengarantina hasil belian bibit dari katak atau dari umbinya. Begitu bosku ya. Ya kalau bosku udah mempunyai tanah misal 1 hektar gitu ya, kalau mau ditanamin porang semua kayak gini, kayak punya saya gitu ya. Ini lahan saya 1,6 hektar bosku. Kalau Anda mau tahu, saya di sini lahan saya itu sekitar 70 sampai 100 ribu pohon bosku. Dan lahan saya itu ditanemin porang semua tanpa naungan, asli tanpa naungan, karena naungan itu menurut saya itu kurang jelek gitu ya. Meskipun saya belum nyoba, tapi kayaknya jelek lah. Itu menurut saya bosku. Ya gimana ya, saya cuma modal nekat bosku. Maksudnya saya baru terjun ke berkebun porang gitu 1 hektar kurang lebih gitu, langsung ditanemin porang. Belum tahu cara pemupukan, perawatan atau apa gitu. Ya bukannya nggak tahu sih, saya sudah mempelajari dari hari-hari sebelumnya gitu bosku. Saya mempelajari dari bulan-bulan sebelumnya maksudnya gitu. Jadi bosku, poin yang pertama untuk persiapan menanam porang dari petani pemula gitu ya, nomor 1 itu persiapan lahan. Lahan itu sangat penting. Ya intinya jangan memaksakan kita untuk punya lahan luas sekaligus bosku. Semampunya kita aja, punyanya seberapa, misal berapa ubin gitu. Kalau lebih baik punya 1 hektar bosku, mungkin ya dipikirkan kembali. Maksudnya adalah bosku itu pelajarin dulu apa itu tanaman porang dan berbagai cara untuk menanam porang itu seperti gimana gitu bosku. Karena ya begitu ya, tanaman porang ini tidak sembarangan kita tanam bosku. Ada cara tertentu yang harus kita perhatikan benar-benar. Jadi bisa dikatakan mudah-mudah susah, susah-susah mudah menanam porang ini bosku. Jadi benar-benar harus kita matangkan dulu pemikiran kita, pemahaman kita, cara untuk merawat porang. Apalagi kita petani pemula ya. Wow, kalau kita kesalahan sedikit pun mungkin bisa berakibat fatal kepada tanaman kita ini bosku. Gitu. Oke, kita kembali ke poin 2-nya ya. Poin yang kedua yaitu bibit. Oke, bibit porang gitu ya. Bibit porang yang seperti ini, katak. Ini namanya katak ya. Katak atau bulbil katak. Bukan katak hewan kodok yang bisa loncat gitu ya. Nah, saya bosku, saya itu menanam porang-porang ini dari katak umbi katak ini, yang mini, yang kecil-kecil begitu. Dan hasilnya ya seperti ini, seperti video-video saya yang kemarin gitu, itu yang saya pernah upload. Monggo kalau mau lebih jelasnya lihat. Alhamdulillah lumayan besar-besar karena dari cara perawatan, pemupukan gitu ya. Dan sebaiknya saya merekomendasikan bosku, kalau Anda mau membeli bibit katak atau Anda mau menanam sebuah tanaman porang, saya sarankan ya untuk membeli bibit katak atau polybag gitu. Tapi untuk rekomendasi yang lebih tepat menurut saya sendiri ya, lebih bagusnya itu bibit ini bosku, bibit mini, bibit katak mini yang dari umbi-umbi sekecil gini gitu. Karena dari umbi-umbi seperti itu
sudah jelas. Contohnya saja lahan saya ini ya, kebun saya gede-gede seperti ini bosku. Alhamdulillah. Ini dari bibit katak mini loh. Apalagi kalau dari bibit yang gede gitu ya, mungkin satu musim bisa udah panen gitu. Oh iya bosku, kalau bosku mau membeli umbi porang yang siap tanam gitu ya, maksudnya yang dari usia 6 bulan atau satu musim, itu jelas lebih mahal ya. Ya sebab itu umbi udah segede sekepal tangan orang dewasa gitu ya, mau ditanam pasti harganya turut lebih mahal dari katak mini. Dan itu 1 kilonya pun isinya bisa 4 sampai 6. Belum lagi harganya gitu ya. Dan ada 2 jenis bosku. Ada 2 jenis katak mini. Maksudnya yaitu dari katak porang super sama katak porang yang biasa saja. Kalau katak porang super itu lebih bagus bos. Itu lebih bagus ya. Karena di usia 6 bulan atau 1 bulan gitu udah bisa dipanen. Itu dari katak super atau umbi super juga bisa. Tetapi ya kembali lagi dengan kantong kita ya. Kalau kita mampu beli yang bagus, kenapa tidak? Kalau ada uang lebih, kenapa tidak? Intinya jangan memaksakan kita untuk bisa cepet-cepet panen. Intinya kita sesuai kantong isi kita aja gitu. Seperti lahan kalau kita punya sedikit ya udah kita terapin saja segini dulu, kita siapin segala macem dari bibit atau apa lainnya, pupuk dan lain sebagainya gitu. Nah bosku, persiapan bibit itu kayaknya ada 4 jenis kalau tidak salah. Maksudnya dari bibit katak mini, dan kedua dari umbi katak. Yang umbi katak itu yang gedenya segini ya, sekebal tangan manusia dewasa gitu ya. Yang ketiga itu polybag. Yang keempat bibit cabutan. Nah bibit cabutan itu bibit yang dari liaran, dari hutan alas, yang seringkali orang-orang itu pada bolang di sana mencari bibit porang yang cabutan gitu ya. Itu menurut saya itu kurang bagus bosku. Karena ya misal di bulan sekarang orang menemukan bibit cabutan hutan liar. Nah ada orang membeli, misal ada orang membeli dari bibit porang cabutan itu. Nah mau ditanam sama orang itu, misal itu bisa berakibat langsung mati bosku. Meskipun dia di polybag langsung ditanam dari tanah gitu, itu bisa mengakibatkan kematian, bukan porang maksudnya bukan dorman lagi bosku, langsung menyebabkan kematian, layu dan tidak tumbuh lagi. Karena apa? Karena kemarin ada teman saya membeli bibit yang cabutan gitu ya, tapi udah gede segini. Kalau dirawat itu sekitar 6 bulanan 5 bulan gitu, udah gede segini lah. Dia dapat dari temen, membeli dari masih seger gitu, masih seger. Terus pulang-pulang itu di polybag alhasil langsung menguning, langsung dorman bilangnya gitu. Dan apa ya, langsung mati, nggak tumbuh lagi. Kalau semisal itu masih di hutan gitu, kalau nggak dicabut itu bisa sampai gede banget bosku. Karena porang liar itu meskipun tidak dirawat, meskipun dia liar itu bisa gede banget bosku. Karena begitu, saya tidak merekomendasikan banget kalau Anda itu membeli bibit cabutan dari hasil bolangan seseorang gitu ya, langsung beli gitu. Jangan tergiur harga murah bosku, karena itu barang-barang murah seperti yang cabutan gitu, porang yang dari hutan itu biasanya 1 ikat atau 2 ikat biasa dibanderol 1000-an satunya. 1 ikat biasa 20.000.
Maksudnya satu ikat biasa isi 20, berarti 20.000 gitu. Saya berani bilang begini karena yaitu teman saya contohnya beli dari temen, dari hasil bolang, umbi udah segini malah dipolibekin. Harusnya itu ditanam di lahan langsung, mungkin beda cerita atau gimana gitu ya, tapi itu langsung menguning 1 hari 2 hari katanya gitu, langsung menguning, nggak tumbuh lagi, padahal dia rajin menyiram. Ya begitu, bibit cabutan memang kurang layak menurut saya. Mungkin kalau menurut bosku beda hasil gitu ya. Ya nggak tahu juga saya, mungkin saya salah ngomong ini bagus lah atau apa gitu. Ya menurut kepercayaan kita aja masing-masing bosku. Nah yang kedua itu versi media polybag ya. Media polybag ini mungkin agak lebih mending daripada yang cabutan gitu ya. Kalau menurut saya sih kekurangan dari bibit polybag ini itu penanamannya, ya bisa dikatakan kekurangan atau kelebihan juga sih, saya nggak tahu. Maksudnya begini bosku, kalau bibit dari polybagan itu mau kita tanam di lahan, itu pasti ada 2 pekerjaan. Kita harus mensobek plastik polybagnya, lalu kita tanam dan kita lubangin dulu gitu ya. Ya berarti ada 3 kerjaan. Yang pertama kita sobek polybagannya, plastiknya gitu, dan kedua itu kita membolongin tanahnya dulu, lalu kita masukkan polybagan gitu. Ya bayangkan saja kalau 70.000 atau 100.000 pohon, gimana itu. Kalau belum lagi kalau kena hujan, itu apa, polybagnya bisa pada keluar itu tanahnya dan lain sebagainya. Karena ya mungkin selera orang beda-beda sih ya. Kalau mau instan, kalau mau lebih bagus, mungkin beli bibit dari polybagan bisa lebih bagus dari bibit katak, mungkin begitu ya. Menurut saya sih itu malah menambah pekerjaan kita atau pekerja kita yang lain gitu bosku. Ya mungkin hasilnya itu bagus, lebih cepat pertumbuhan, tapi ya itu terserah kita sendiri ya. Poin yang ketiga yaitu dari umbi katak yang gede usia 6 bulan gitu ya. Nah bosku, bibit umbi katak yang usia 6 bulanan gitu ya, itu bisa satu musim itu bisa panen. Karena apa ya, karena itu sudah besar usia 6 bulan. Dan biasanya umbi-umbi seperti ini biasa ditanam oleh petani-petani senior. Maksudnya petani-petani yang sugih gitu ya. Biasanya itu dibeli sama atau ditanam sama orang-orang konglomerat, orang yang sugih gitu, yang senior lah kalau bahasa kita itu. Kalau bahasa kitanya itu senior. Nah umbi katak ini yang usia gede itu satu musim bisa dipanen, atau bahkan 6 bulan bosku. Itu pun kalau bibit super. Beda lagi dengan bibit super ya. Bibit super itu bisa 6 sampai 1 tahun, itu satu musim itu bisa langsung dipanen, dan hasilnya pun insya Allah tidak mengecewakan karena ya super. Biasanya dapat bibit super itu dari keturunan genetik porang kita bosku. Ciri-cirinya pun berbeda sekali dengan porang-porang yang seperti biasanya. Bibit katak itu yang super misal gitu ya, yang super itu kalau di lahan saya itu cuman berapa ya, 10 atau 50-an gitu. Karena di sebelah sanaan situ usia 6 bulan aja udah ada yang segini bosku. Sekarang kayaknya sudah dorman, kemarin saya lihat itu udah menguning segini bosku. Batangnya bukan umbinya, itu udah gede. Biasanya itu kalau kataknya itu bisa jadi keturunan bibit super. Saya itu sudah membedakan bibit super sama bibit biasa itu dalam keranjang di karantina di rumah gitu. Saya sudah membedakan yang ini untuk bibit super, yang ini untuk bibit biasa. Saya sudah bisa
mempelajari yang maksudnya yang bisa membedakan bibit biasa sama bibit yang super. Karena sudah jelas sekali bosku, ciri-ciri bibit super itu di antara tanaman kita ini ya. Misal tanaman saya ini itu paling bisa dilihat contoh bibit supernya itu batangnya gede dan tunasnya itu bisa 2 sampai 3. Bahkan kalau lebih super lagi itu bisa sampai 6. Itu kalau gede-gede semua. Gitu. Dan kataknya pun yang di daun itu lebih dari 20 yang lebat-lebat gitu. Pasti kalau maksudnya kalau pohonnya gede itu poranya pasti ikut gede di bawah. Kalau batangnya gede pasti kataknya itu dan daunnya yang lebar bisa gede bosku. Dan warnanya itu lebih tua daripada yang seperti biasanya yang hijau muda gitu ya. Itu kalau porang-porang yang super atau bibit super. Dan yang poin terakhir keempat yaitu umbi katak mini yang kecil-kecil yang tadi saya perlihatin gitu ya. Itu biasanya kita campuran. Kita beli campuran semisal di petani lain gitu ya yang sudah mempersiapkan, kan banyak gitu ya di hari-hari atau di bulan-bulan Juni atau Juli itu udah marak petani menjual bibit katak. Nah bosku, bibit katak ini 1 kilonya itu bisa mencapai 150.000. Setahu saya itu murah-murahnya itu 150.000 sampai yang paling termahal itu bisa 300-an ribu. Nah kalau untuk maksudnya kalau untuk bibit katak yang super itu bisa mencapai 400 kalau 500 atau 500. Itu karena petani membuka harganya ya seperti itu. Sebenarnya yang membuka harga dari semua tanaman kita, dari mulai pengambilan bibit katak mau dijual berapa, itu yang buka harga itu kita sendiri, saya sendiri atau petani yang lain sendiri. Semisal saya petani pemula yang mau menanam di tahun ini dan kamu adalah petani lokal yang mau menjual bibit dan saya mau membeli bibit ke kamu dan saya mau nanya berapa 1 kilonya, otomatis kamu pasti buka harga 1 kilonya misal 200.000 pak. Yaitu kalau Anda mau mencari yang murah ya monggo di sana, pasti ada yang lebih murah. Karena yang membuka harga itu petani, bukan pengepul bandar gitu, enggak. Karena yang membuka harga itu kita sendiri, kita sendiri, petani lokal dan lainnya. Tapi untuk sepertinya untuk panen kita nurut dari pengepul ya. Ya sepertinya kita menurut dari pengepul. Nah begitu. Dan saya ya, ini saya itu menanam dari umbi katak mini. Dari umbi katak mini. Hasilnya alhamdulillah memuaskan. Ya saya lebih merekomendasikan kalau mau menanam bahan bibitnya itu menurut saya sendiri ya, dari bibit kataknya saja bosku. Nanti kita dikarantina dulu sampai tumbuh tunas 2 atau 1 bulan itu udah mulai bertunas gitu di umbinya yang sekecil gitu, yang seperti tadi ya. Itu kalau dikarantina 2 sampai 1 bulan itu sudah mulai muncul tunasnya dan itu lebih gampang kita tanam, lebih gampang juga untuk mulai tumbuh tunasnya bosku. Begitu. Kembali lagi juga untuk sesuai kantong kita, untuk petani yang mau memaksakan kehendak dirinya mau menanam dari polybag, dari umbi porang yang udah 6 bulan atau yang super gitu. Kembali lagi, intinya ya selera kita saja, semampunya kita saja. Toh hasil tanaman kita ini pasti untuk perekonomian juga, menambah luas lahan kita juga. Kalau yang berprinsip tinggi ingin sukses benar-benar, pasti insya Allah bisa menambah lahan dari penjualan porang kita yang insya Allah kalau sudah panen
kita bisa diberikan rezeki yang melimpah dari hasil panen porangnya. Kita tidak tahu pasti harga porang seiring waktu berjalan tahun ke tahun pasti harga porang bisa menurun, bisa tinggi, bisa menurun, bisa tinggi. Kita tidak tahu. Insya Allah prospek ke depan untuk petani porang, untuk tanaman porang ini insya Allah masih bagus. Karena porang ini itu sedikit cerita ya. Karena porang ini tuh kalau bosku mau melihat kegunaan porang itu untuk apa, pasti bosku ya udah tahu ya. Untuk membuat makanan, untuk bahan baku industri yang lain dan sebagainya, pasti bosku ya tahu gitu. Yang sebenarnya yang diambil itu bukan porangnya, tapi kandungan dari porang. Kandungan dari porang itu yang glukomanan itu bisa, itu yang dimanfaatkan untuk bahan baku industri dan makanan di negara-negara lain, bosku. Nah begitu, itu kandungannya bukan porangnya. Ya sama saja ya, karena yang dicari itu kandungannya, yang namanya itu glukomanan begitu. Dan satu penting poin dari porang ini, bosku, yaitu porang semakin nyebar di dunia itu semakin banyak yang dicari, terutama wilayah Indonesia kita ini, karena semakin banyaknya orang luar atau negara luar mencari kandungan glukomanan, salah satunya dari porang. Maka nggak heran ya kalau porang ini itu sangat dicari oleh negara-negara lain. Dan makanya seperti itu saya bilang 5 tahun prospek ke depan porang itu akan semakin naik drastis. Karena pun di tahun 2021 ini maraknya petani pemula yang mau menanam. Saya juga ikut senang ada petani yang mau menanam porang itu lebih banyak, karena emang kebutuhan porang itu banyak sekali, bosku. Sekedar cerita begitu ya, bosku. Jadi ada dua ya paling penting, itu nilai plus paling penting untuk mulai menanam porang, yaitu siapkan lahan sesuai kantong kita dan persiapan bibit porang sesuai kantong kita juga, semampunya kita. Insya Allah kalau kita udah sukses, sudah panen, kita bisa membuka lahan yang lebih luas lagi dari hasil panen kita yang ini atau tahun berikutnya gitu, bosku. Amin amin ya rabbal alamin ya. Kita sama-sama berdoa insya Allah kita bisa sukses dari petani porang, karena porang itu rata-rata belum pada banyak yang tahu gitu ya. Karena semakin sedikit porang itu harganya bisa semakin mahal. Maksudnya yaitu dulu kan yang Pak Paidi mengenal porang di tahun 2012 atau 2014 kalau tidak salah, itu penjualan masih tinggi-tingginya itu sama Pak Paidi dan rekan-rekannya gitu kalau tidak salah. Itu karena emang porang dulu masih sedikit ya, harganya pasti mahal, dan juga penanamannya itu juga lama, membutuhkan tahunan. Itu yang membuat tanaman porang bisa mahal, dan kandungannya itu paling terpenting. Bisa dibuat segala, maksudnya bisa dibuat dari bahan baku industri, bahan makanan di negara lain gitu ya. Karena di Indonesia sendiri sepertinya belum bisa memanfaatkan porang. Baik, bosku. Insya Allah bisa oh ya, kurang satu ya, penanaman bibit porang, maksudnya penanaman dari bibit katak atau bibit yang lain, polybag, umbi 6 bulan atau dari cabutan gitu ya. Persiapkan saja sesuai keinginan kita, mau menanam dari versi media apa gitu ya. Intinya saya itu dari bibit katak usia 6 bulan itu kemarin saya membuka udah segini gini, alhamdulillah. Ya mungkin prediksi untuk 2 musim atau 3 musim bisa mencapai 2 sampai 3 atau lebih bagusnya 3 sampai 5. Amin. Wallahu a'lam ya, nggak ada yang tahu, cuma Allah yang tahu. Saya turut seneng gitu ya. Baik ya, begitu saja, bosku. Intinya sesuaikan saja sesuai kantong kita, bosku. Jangan terlalu memaksa.
jangan terlalu nekat. Pelajari dulu tanaman porang, seputar dari porang segalanya bosku. Anda bisa lihat dari Google, dari teman-teman sekitar, dari sosmed, rekan grup WhatsApp atau rekan grup Facebook gitu ya, atau YouTube gitu. Terutama punya saya, insya Allah bisa berbagi edukasi terus sampai proses waktu pemanenan. Amin. Baik ya. Jangan lupa hari ini saya giveaway. Nah bosku, nanti bisa mengikuti syarat giveaway itu baca deskripsi di bawah ya, lebih tepatnya. Dan terima kasih juga untuk subscriber saya Prayogo Porang Official. Saya berterima kasih banyak kepada subscriber yang sudah setia sampai 1 bulan ini, kalau tidak salah saya membuat gitu. Terima kasih yang sudah subscribe ke channel Prayogo Porang Official, yang udah lama, yang baru. Dan saya insya Allah akan berbagi terus tentang seputar tanaman kita. Bagusnya sih untuk petani pemula juga ya. Ya tidak apa-apa untuk petani senior juga ya, untuk menambah wawasan luas tentang tanaman porang gitu. Intinya jangan lupa ikutin giveaway bosku. Saya akan giveaway untuk 4 orang ya gitu. Dan jangan lupa ya untuk tinggalkan channel ini bosku, yang baru mampir gitu, subscribe dan like, komen. Kalau ada pertanyaan nanti saya bisa jawab segera sebisa saya mungkin. Insya Allah saya bisa menjawabnya, karena saya anak muda pasti tidak mau kalah juga dengan anak tua yang usia 20-an atau petani senior gitu ya. Ya udah ya, saya di sini sudah sore, udah jam setengah 6, mau pulang dari kebun saya. Dan pokoknya ingat, jangan lupakan sholat, kita berdoa sama Tuhan menurut kepercayaan kita masing-masing aja gitu ya. Dan berikan keberkahan untuk tanaman kita. Dan insya Allah untuk petani porang pemula yang mau menanam di bulan besok tahun sini, semoga diberi kelancaran dalam penanaman dan hasil sesuai ekspektasi. Insya Allah semua rezeki ada yang mengatur kepada kita. Amin amin ya robbal alamin. Baik bosku, jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan tombol loncengnya ya bagi penonton yang baru melihat channel saya begitu. Oke bosku, saya tutupi dulu, kembali besok dengan saya lagi di channel kita Prayogo Porang Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.